Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nasim Daily. Ini adalah materi keempat pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Kali ini kita akan membahas reorientasi pendidikan Islam dalam pemberdayaan umat. Oke, jadi stigma pendidikan Islam di mata masyarakat ya secara mayoritas saja ini diposisikan sebagai pendidikan pelengkap. Nah, kalau nggak gitu pendamping ya atau sebagai penunjang. Nah, jadi rata-rata pendidikan Islam itu ditempatkan sebagai prioritas kedua setelah pendidikan umum atau ya natural science ataupun social science. Nah, mengapa bisa seperti itu? Alasannya tentu saja harus kita ungkap ya, karena bagaimanapun pendidikan Islam mestinya ini diprioritaskan. Inilah beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya stigma ya dalam tanda kutip negatif begitu ya terhadap pendidikan Islam. Yang pertama adalah buramnya visi pendidikan Islam. Visi pendidikan Islam itu dianggap tidak konkret ya karena agak susah ya kita menggambarkan visi pendidikan Islam itu seperti apa sih. Rata-rata orang hanya akan menjawab oh ya membentuk akhlak yang baik kan begitu ya. Tapi kan pendidikan Islam punya visi yang jauh lebih hebat daripada itu. Oke, faktor yang kedua, adanya dikotomi keilmuan. Jadi pemisahan antara keilmuan akhirat dan keilmuan keduniaan. Yang ketiga, pendidikan Islam terlalu berkutat pada ranah kognitif. Jadi semakin hari pendidikan Islam bukan semakin semakin konkret, malah justru berlari ke arah definitif saja. Dalam arti materinya terlalu tekstual begitu. Dan yang keempat adalah ini terfokus pada kesalahan individual. Pendidikan Islam karena mayoritas memang diarahkan kepada pendidikan akhlak, maka ya banyak orang yang menganggap bahwa pendidikan Islam itu ya fokus pada kesalahan individual saja. Padahal di dalam Islam sendiri kan kita juga diajarkan bahwa hablum minallah dan hablum minannas itu harus sama-sama bagus. Nah, inilah faktor utama kenapa pendidikan Islam ini mendapatkan stigma yang cukup negatif gitu ya di mata masyarakat walaupun tidak semuanya. Jadi apa solusi yang tepat untuk mengatasi beberapa problem seperti ini? Kita butuh solusi konkret untuk mengurai ya bagaimana pendidikan Islam ini kembali pada posisi yang seharusnya, yaitu pengembangan orientasi pendidikan Islam. Ya, dalam hal ini harus diarahkan kepada pemberdayaan umat. Karena pendidikan itu tidak hanya fokus pada pengembangan diri saja ya, tetapi bagaimana kita nanti bisa bermanfaat kepada orang lain. Oke, jadi pemberdayaan umat ini harus dinomorsatukan mestinya. Nah, maka cara yang pertama kita harus memperjelas visi pendidikan Islam yang kita miliki. Contoh konkretnya begini. Dulu tujuan atau ya ending dari pendidikan Islam itu adalah mencetak insan kamil begitu ya. Insan kamil itu adalah potret seseorang yang mampu menguasai ilmu agama dan menguasai sains. Itulah potret dari insan kamil. Tentu saja potret seperti ini cukup abstrak ya karena ilmu agama itu sangat luas, sains pun juga demikian. Maka coba kita konkretkan. Nah, seperti apa konkretnya? Jadi seperti ini. Insan kamil itu harus kita perinci begitu ya. Pertama, harus paham ilmu keagamaan. Ini penting sekali. Yang kedua, berakhlak islami ya. Yang ketiga, adaptif terhadap iptek. Yang keempat, kompetitif. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, inovatif. Nah, inilah potret insan kamil yang harus kita perbarui begitu ya. Paradigma insan kamil dari paradigma lama yang hanya menguasai ilmu agama dan sains yang itu juga cukup abstrak gitu ya. Ini harus kita rubah kepada pemaknaan insan kamil yang lebih konkret. Nah, dengan pemaknaan yang lebih konkret seperti ini, maka visi pendidikan Islam ini nanti akan menjadi semakin jelas. Nah, lalu langkah yang kedua, yaitu meminimalisir dikotomi keilmuan. Kenapa harus diminimalisir? Karena dikotomi keilmuan ini adalah salah satu penyebab tadi ya, bahwa pendidikan Islam ya dianggap ya sebagai pelengkap dan lain-lain. Maka bagaimana caranya? Inilah cara yang pertama, yaitu menggunakan pendekatan saintifik.
pada setiap pembelajaran di kurikulum pendidikan Islam. Pendekatan saintifik itu melibatkan penalaran yang sistematis, logis, kritis begitu ya. Jadi tidak hanya mengkaji pendidikan Islam dalam segi tekstual tapi juga kontekstual. Yang kedua, mengkaji ilmu agama dan sains secara sinergis. Jadi kalau kita sedang mengkaji keilmuan agama Islam, maka harus dikaitkan dengan sains, baik itu natural science atau social science. Begitupun sebaliknya, saat kita mengkaji ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ini harus juga dihubungkan dengan keilmuan agama Islam, sehingga nanti peserta didik ataupun mahasiswa bisa menangkap relevansi antara apa yang ada di dalam Al-Quran dengan apa yang terjadi pada dunia kontekstual. Yang ketiga, membiasakan mengkaji ilmu secara interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Ini menjadi penting karena bagaimana kita bisa mengkaji ilmu agama dan sains secara sinergis kalau tidak menggunakan ketiga pendekatan ini, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Artinya ada saling melengkapi begitu ya, dari satu keilmuan dengan bidang keilmuan yang lain. Nah, inilah yang kemudian bisa membuat dikotomi keilmuan ini terminimalisir. Dan yang keempat adalah mengakomodir penggunaan ICT. Bagaimanapun kondisi saat ini memang era informasi ya. Sekarang sudah luar biasa pesat perkembangan iptek. Jadi penggunaan internet, penggunaan teknologi informasi ini harus dilibatkan ya di dalam proses pendidikan Islam. Nah, jadi jangan hanya pendidikan umum saja yang menggunakan ICT terkini ya, tercanggih, tetapi pendidikan Islam juga harus menggunakan hal yang sama. Oke. Kenapa begitu? Karena yang kita hadapi adalah generasi milenial. Jadi kita harus memahami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Bukan untuk hari ini tapi untuk masa yang akan datang. Oke. Kemudian cara berikutnya adalah mengimbangi sisi kognitif dengan sisi afektif dan psikomotorik. Nah, kenapa harus begitu? Ya karena memang jangan sampai pendidikan Islam itu diartikan, oh ya, pendidikan Islam itu pendidikan yang tekstual, pemahaman Qurani seperti itu. Tidak seperti itu ya. Harus ada sisi afektif dan psikomotorik yang seimbang. Nah, jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengubah tradisi teacher centered menjadi student centered learning. Jadi pembelajaran yang berpusat pada pendidik ini harus digeser menjadi berpusat pada peserta didik. Yang lebih konkret lagi adalah mengoptimalkan interactive learning. Jadi pembelajaran interaktif ya dua arah, bukan hanya satu arah dari pendidik kepada peserta didik, tetapi ini interaktif. Artinya ada saling keterkaitan ya, mutual antara pendidik dengan peserta didik, berkesinambungan mengkaji suatu disiplin keilmuan sehingga ada pendidikan dialogis di sana. Kemudian menerapkan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, dengan pembelajaran berbasis masalah ini, maka tidak hanya kognitif saja yang akan kita dapat, tetapi juga sisi afektif dan psikomotorik sekaligus. Karena kalau berangkat dari permasalahan, maka peserta didik nanti akan terbiasa untuk memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang terjadi. Baru kemudian kita ajak untuk mengkonstruksi sebuah solusi yang relevan dengan permasalahan tersebut. Nah, dalam membangun solusi itu tadi, maka keterampilan juga terasah, sikap peserta didik juga akan terlihat bagaimana sikap mereka saat menghadapi suatu problem kan begitu. Jadi tidak hanya pemahaman tekstual saja. Oke. Dan yang keempat adalah membangun rasa empati terhadap sesama manusia. Ini menjadi penting ya, karena memang empati itu tidak bisa muncul dengan sendirinya kalau tidak diasah. Maka ini harus kita bangun rasa empati ini. Bagaimana kita harus saling membantu, bagaimana kita harus mencoba untuk menghargai apa yang sedang dihadapi oleh sesama umat Islam, ya, sesama manusia. Maka di sini ya perlu ada proses yang berkesinambungan. Rasa empati tidak bisa muncul dengan sendirinya, tetapi harus dibangun setahap demi setahap. Oke, jadi
yang namanya pemberdayaan umat itu harus digelorakan semangat itu ya. Yang pertama, bagaimana caranya? Ini yang pertama, melatih kepekaan sosial. Ajak mereka untuk melakukan studi banding misalkan, atau juga melakukan hal-hal yang bersifat sosial begitu ya, sehingga kepekaan sosial mereka ini terasa. Ajak mereka untuk mengunjungi korban-korban bencana alam misalnya, atau juga menyantuni anak-anak yatim. Nah, dengan kegiatan-kegiatan humanis seperti itu, maka kepekaan sosial peserta didik ini akan semakin terlatih. Jadi pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas terus-menerus ya, tetapi sekali-sekali ya kita ajak mereka untuk keluar. Ya, tapi dalam masa pandemi ini mungkin bukan ide yang bagus ya. Kita cukup bisa menunjukkan kepada mereka cukup dengan memutarkan video atau mengirimkan link-link video yang berkaitan dengan aksi-aksi sosial dan humanis. Nah, dengan begitu maka kepekaan sosial mereka juga akan semakin terlatih. Kemudian menunjukkan contoh-contoh konkret dalam pembelajaran. Nah, kadang pendidikan Islam itu karena memang bersifat abstrak ya, karena berorientasi pada akhirat, dan akhirat itu ya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau manusia belum mampu untuk membuktikan secara ilmiah atas keberadaan akhirat, maka kita harus membumikan contoh-contoh konkret ya dalam pembelajaran pendidikan Islam. Oke. Semakin ke bawah jenjang pendidikan yang kita hadapi, misalkan SD begitu ya, maka contoh ini harus semakin konkret. Kenapa? Karena kemampuan berpikir peserta didik ini tidak sama ya. Kalau di tingkat bawah di SD atau TK begitu, kemampuan berpikir mereka belum begitu sempurna ya, sehingga kalau diajak mikir yang terlalu abstrak ini akan menjadi sulit. Maka berikan contoh konkret. Nanti makin ke atas jenjangnya, misalkan SMP, SMA, atau MTS dan MA, maka nanti bisalah kita berikan contoh yang ya sifatnya analogis. Artinya ada contoh-contoh yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan itu bisa lebih abstrak. Itu tidak masalah. Tapi kalau untuk jenjang dasar maka ini harus lebih konkret lagi. Oke. Yang berikutnya, meningkatkan intensitas project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Nah, kenapa harus begitu? Pemberdayaan umat ini tidak akan tidak akan berjalan ya. Kesadaran atas pemberdayaan umat ini tidak akan muncul ketika kita tidak memahami kondisi dari umat itu sendiri. Maka problem based learning atau pembelajaran berbasis proyek ini akan membentuk karakter atau jiwa-jiwa entrepreneur juga ya, bahwa kita itu melaksanakan atau melakukan sesuatu ini harus berdasarkan orientasi yang jelas. Nah, setelah kita melakukan sesuatu, jangan sampai ini berhenti di situ saja. Jadi kita harus arahkan kepada bagaimana pemberdayaan umat ini bisa terwujud. Jadi proyeknya nanti, proyek pembelajaran bisa dihubungkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, dan yang keempat adalah mengaplikasikan konsep ta'awun dalam tugas atau proyek pembelajaran. Ta'awun ini artinya ya saling tolong-menolong begitu. Jadi ini harus kita bangkitkan ya, karena proyek pembelajaran atau tugas-tugas itu ini harus memberikan impact yang lebih luas ya. Artinya dengan memberikan tanggung jawab ini seperti ini kepada peserta didik, maka mereka juga akan berpikir lebih luas ya, karena harus mempunyai wawasan yang objektif dan konsep ta'awun harus kita aplikasikan ya, maka mereka akan memiliki sebuah paradigma berpikir baru bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi juga mestinya memberikan impact ya kepada ya orang lain ya, sesama teman atau masyarakat luas pada umumnya. Nah, inilah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menggelorakan semangat pemberdayaan umat ya. Oke. Jadi apa sih urgensi dari reorientasi pendidikan Islam itu? Nah, tadi sudah kita bahas ya bahwa pendidikan Islam orientasi utamanya memang membentuk insan kamil, tetapi memang harus kita lakukan reorientasi. Dalam hal ini kita harus mengarahkan pendidikan Islam menuju kepada pemberdayaan umat. Apa sih pentingnya itu? Jadi yang pertama, mengembalikan trust masyarakat terhadap pendidikan Islam.
Jadi trust masyarakat yang dulu sudah sangat bagus begitu ya, lama-kelamaan terdegradasi sehingga muncul stigma tadi yang kita bahas di awal. Maka dengan reorientasi pendidikan Islam ini akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam itu mampu memberikan kontribusi dan peran yang sangat bagus untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian mempertegas peran dan kontribusi pendidikan Islam. Nah, ini sinergis dengan urgensi yang pertama tadi ya. Trust masyarakat akan naik apabila kontribusi dan peran pendidikan Islam semakin jelas, semakin tegas. Oke lah, pendidikan umum, katakanlah pendidikan kedokteran misalnya, maka nanti kita juga tahu sendiri ya, kita tahu sendiri bahwa pendidikan kedokteran biayanya mahal, tetapi nantinya juga akan mendatangkan ya harta atau kekayaan yang banyak juga ya. Tetapi kalau pendidikan Islam kan belum tentu. Nah, ini yang mungkin dipikirkan oleh orang tua wali, peserta didik begitu, sehingga kita harus mempertegas kembali peran dan kontribusi pendidikan Islam itu seperti apa. Jadi dengan begitu maka konsep pemberdayaan umat ini harus kita perjuangkan. Dan yang ketiga adalah mewujudkan generasi muslim yang tangguh. Nah, generasi muslim yang tangguh ini akan terbentuk manakala pendidikan Islam ini kita arahkan kepada pemberdayaan umat. Tangguh bukan dalam arti fisiknya, tidak hanya berarti fisik saja yang harus tangguh, tetapi juga harus pemikirannya, kemudian bagaimana cara kita mengambil sebuah kesimpulan dari setiap problem yang dihadapi, bagaimana cara kita menyikapi sebuah fenomena. Ini termasuk kategori tangguh yang kita bicarakan di sini. Maka generasi muslim yang tangguh itu harus lahir dari pendidikan Islam yang berorientasi pada pemberdayaan umat yang tadi sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya. Saya kira itu dulu. Terima kasih, tetap keren ya, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.